Halo, kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Francisca di sini. Kali ini kita akan melihat tentang Annelida. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan ciri-ciri Annelida, yang kedua menjelaskan pembagian Annelida, yang ketiga menjelaskan peranan Annelida. Apa itu Annelida? Annelida ini adalah bagian ketiga dari vermes atau cacing, di mana cacing sebelumnya kita telah lihat yaitu Platyhelminthes cacing pipih, Nemathelminthes cacing gilik, dan sekarang kita lihat Annelida cacing gelang. Ciri-ciri selengkapnya Annelida adalah yang pertama, bentuk tubuh bulat beruas-ruas. Tiap segmen disebut dengan somit. Annelida disebut juga cacing cincin atau cacing gelang atau cacing bersegmen, di mana segmennya sampai ke dalam tubuh, sehingga disebut dengan metameri. Memiliki 3 lapisan dan berongga sejati, karena itu disebut dengan triploblastik selomata. Saluran pencernaan sudah sempurna karena dimulai dari mulut dan berakhir dengan anus. Umumnya tubuhnya besar atau makroskopis. Bersifat gonokoris, di mana betina lebih besar daripada jantan. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, itu berdasarkan ada tidaknya rambut. Yang pertama adalah kelas Polychaeta, ini adalah cacing berambut banyak. Yang kedua Oligochaeta, ini cacing berambut sedikit. Dan yang ketiga Hirudinea, cacing tidak berambut. Yang pertama, Polychaeta. Ciri-ciri dari Polychaeta adalah yang pertama berambut banyak, yang kedua hidup di laut, yang ketiga mempunyai parapodia. Parapodia ini adalah kaki berdaging yang berfungsi untuk bergerak, panjang sekitar 5-10 cm. Beberapa jenisnya contohnya adalah Eunis viridis atau cacing palolo dan Lycidis atau cacing wawo. Nah, ini adalah beberapa gambar-gambar contoh dari Polychaeta. Ini Eunis viridis, ini Nereis virens, ini Lycidis oile, Neanthes viren, dan Arenicola sp. Terlihat di sini banyak rambut. Yang ini adalah rambutnya. Biasanya satu segmen ini berisi 2 pasang rambut. Jadi terlihat sangat rapat sekali. Oke, itulah untuk Polychaeta. Cacing yang kedua adalah Oligochaeta. Ciri-cirinya adalah memiliki sedikit rambut atau seta, tidak memiliki parapodia, memiliki klitelum. Apa itu klitelum? Klitelum ini adalah tempat menyimpan telur. Tandanya cacing Oligochaeta sudah dewasa. Daya regenerasi sangat tinggi, artinya kemampuan tubuhnya mengganti bagian yang hilang itu tinggi. Kalau kita potong misalnya cacing tanah sebagai contoh Oligochaeta, maka bagian tubuh yang hilang akan terbentuk kembali. Hidupnya di air tawar ataupun di darat yang lembab tentunya. Contoh Oligochaeta adalah cacing tanah. Ini adalah gambar dari cacing tanah. Nah, terlihat ruas-ruasnya sangat rapat dan rambutnya ada tapi halus dan sangat sedikit. Nah, yang manakah klitelum? Ini klitelum.
Klitelum ini biasanya 3 segmen atau 3 ruas yang menebal di segmen 32 sampai 36 atau 35 dan berisi kokon atau telur cacing. Itu menandakan cacing ini telah dewasa. Itulah untuk Oligochaeta. Yang ketiga adalah Hirudinea. Ciri-cirinya tidak memiliki rambut, tidak memiliki paropodia, dan tidak memiliki klitelum. Panjangnya dimulai dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipih dan ujungnya meruncing di bagian depan atau anterior. Hidup di air tawar, laut, dan juga darat. Memiliki zat antikoagulasi atau pembekuan darah karena cacing ini memiliki alat isap yang bisa mengisap darah sel inangnya sehingga darahnya dibekukan. Contoh Hirudinea adalah lintah dan pacat. Nah, ini adalah gambar dari lintah dan pacat yang tentunya telah mengisap darah. Terbukti dari bentuknya yang cukup tebal. Ini ya, ini adalah contoh, ini adalah lintah ataupun pacat. Nah, selanjutnya apa-apa saja peranan Annelida? Yang pertama, sebagai bahan makanan, ini adalah sumbernya dari kelas Polychaeta. Cacing wawo dan cacing palolo itu biasanya kita temukan di air laut. Di bagian daerah Indonesia Timur itu banyak dimanfaatkan mereka untuk sumber makanan. Yang kedua, menyuburkan tanah. Ini kelompok dari cacing tanah. Biasanya tanah yang subur itu di dalamnya banyak berisi cacing tanah dan tanahnya agak gembur. Lalu bahan baku obat juga cacing tanah, itu adalah obat untuk sakit tipus. Yang keempat, digunakan dalam bidang medis atau kesehatan atau pengobatan. Ini contohnya lintah. Lintah biasanya digunakan untuk menghisap orang yang luka atau nanah yang mengalami infeksi. Itu dihisap oleh lintah atau darah kotor ya. Oke, demikianlah peranan Annelida. Nah, demikian penjelasan secara umum untuk Annelida. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.